Audio Jungle. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال أيضا فصل لربك وانحر. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan semua yang Allah perintahkan, meninggalkan semua yang Allah larang, sirra wa alaniyah, baik dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan ramai. Maha suci Allah, pemilik arsy, pemilik lauhil mahfuz, pemilik asmaul husna, pemilik kun fayakun, yang telah mengizinkan kita bertempat di sini, di tempat yang mulia untuk sebuah tujuan yang sangat mulia dan dalam acara yang sangat mulia. Semoga Allah meridai kita semua. Hadirin hadirat rahimakumullah yang sama-sama mengharap mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar Al-Qur'an memuat 3 tuntutan. Yang pertama adalah petunjuk tentang berakidah, yang kedua tentang beribadah syariah, yang ketiga tentang akhlak. Untuk supaya ada contoh dalam berakidah, dalam beribadah, dan dalam berakhlak, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kasih sayangnya kepada kita dengan mengirimkan para nabi, para rasul. Jundub bin Junadah atau yang masyhur dengan sebutan Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ada berapakah jumlah para nabi dan rasul di muka bumi ini?" Rasulullah menjawab, 124.000 nabi dari sejak Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, dan 313 rasul, atau dalam riwayat lain 300 lebih sekian. Ini tidak lain adalah sebagai contoh model teladan untuk kita ikuti. Dari 124.000 nabi yang tercantum dalam Al-Quran dan wajib kita imani adalah 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul, Allah pilih kembali yang dinamakan dengan ulul azmi, nabi yang memiliki tingkat kesabaran yang paling tinggi antara nabi-nabi yang lainnya, yakni Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 nabi yang terbaik ini Allah pilih dan Allah anugerahi dengan sebutan Khalilullah, Habibullah. Dianugerahi kekasih Allah, sebuah pangkat yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khalilullah untuk Ibrahim alaihissalam, Habibullah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama kemudian memberikan perbedaan antara Khalil dan Habib. Kalau Khalilullah kekasih Allah, tetapi masih kalah besarnya dengan Habibullah. Ini sudah stereo dari Allah Subhanahu wa taala.
Di setiap waktu, di setiap saat, di setiap momen ada kisah-kisah tersendiri. Dan pada bulan Zulhijjah ini kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ritual yang sunnah muakkad hukumnya hampir mendekati wajib, yakni sholat Idul Adha. Kita disuruh kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat bagaimana perjuangan Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam diutus, ada 3 bentuk macam sesembahan. Yang pertama adalah menyembah bintang, bulan, matahari. Banyak kaum yang menyembah bintang, bulan, matahari. Kalau dalam Al-Quran dinyatakan inna hadza rabbi, sesungguhnya ini adalah Tuhanku, maka kata para ahli tafsir, na'udzubillah, Ibrahim tidak pernah musyrik dalam menyembah bintang, bulan, matahari. Para nabi tidak pernah salah dalam beribadah. Ini kata para alim ulama, antara lain Ibnu Katsir, menyatakan bahwa bahasa dialog kepada kaumnya. Kalau secara i'rab namanya istifham ingkari. Istifham ingkari adalah bertanya tapi untuk membatalkan pernyataan itu. Ahadza rabbi, apakah ini adalah Tuhanku? Bintang akan tenggelam, bulan akan tenggelam, matahari akan tenggelam, dan ini semua adalah makhluk yang diciptakan oleh Al-Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Setelah Ibrahim alaihissalam berdakwah di kaum yang menyembah bintang, bulan, dan matahari, Allah memberikan tugas kepada beliau untuk berdakwah di kaum yang menyembah berhala. Berhala dari patung, berhala dari kayu, berhala dari batu, bahkan berhala dari kayu untuk disembah. Ini jelas sangat bertentangan dengan akidah Islam. Ibrahim alaihissalam sebagaimana termuat dalam Al-Quran menghancurkan seluruh patung-patung yang ada itu, kecuali yang paling besar tapaknya dikalungkan kepada patung yang besar. Dan kemudian terjadi dialog. Setelah terjadi dialog, akhirnya kaum Ibrahim alaihissalam menghukum Ibrahim dengan cara membakar. Hadirin rahimakumullah, di sini ada ibadah syariah yang dulu masih diberlakukan dan sekarang sudah tidak diberlakukan. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, menghancurkan berhala di tempat-tempat itu masih diperbolehkan. Sementara di zaman Nabi Muhammad SAW sudah lagi diharamkan untuk menghancurkan patung-patung tempat orang lain. Syar'u man qablana adalah syariat yang masih diberlakukan, sedangkan mansukh adalah sudah dihapus. Adakah syariat zaman dulu yang sudah dihapus dan tidak berlaku di zaman Nabi ini? Ada. Di antara contohnya, Adam alaihissalam menikahkan anak-anak kandungnya, saudara sekandung, saudara sebapak seibu. Kenapa? Karena memang pada waktu itu belum ada lagi orang. Barangkali ini yang dimaksud dengan al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu adalah bergantung dari hal yang mengitarinya. Maka tidak ada lagi manusia kecuali 40 anak Adam dan anak Hawa. Di zaman Nabi Muhammad jelas haram hukumnya menikahkan anak kandung dengan adik dan kakaknya. Contoh lain, ada keterangan di zaman Nabi terdahulu, kalau pakaian kita terkena najis maka digunting bukan dicuci. Di zaman Nabi Muhammad SAW sudah lagi tidak diberlakukan. Bahkan kalau terkena air liur hewan yang najis mughalladhah, cukup dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Contoh lagi di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika kaumnya menyembah ijel, menyembah patung anak sapi, maka cara tobatnya adalah yuqataluna anfusahum, dengan cara membunuh jiwa mereka, bunuh diri. Di zaman Nabi Muhammad SAW, sebesar apapun dosanya, bahkan kalau ada yang pernah murtad ingin kembali ke Islam, sepanjang nafas masih ada, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan menyesal dan tidak pernah mengulangi hal yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di antara syar'u man qablana, syariat sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad masih diberlakukan adalah dengan berkurban. Bahkan sholat Idul Adha dan kemudian berkurban adalah 2 amalan yang terbaik di waktu-waktu ini.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, "Man kana lahu sa'atun," siapa orang yang diberi keluasan ekonomi, falam yudah, kemudian tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Ini sebuah isyarat betapa pentingnya untuk berkurban. Kurban adalah bagian dari pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan daging, bukan darah, bukan apapun yang dinilai oleh Allah, tetapi ketakwaan. Untuk menyempurnakan ketakwaan, maka sangat disunahkan untuk hewan kurban yang terbaik. Satu helai bulu bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak bulu yang terdapat dalam hewan kurban, maka semakin bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu dijiwai dengan perasaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengabarkan sebelum darah kurban itu jatuh ke bumi, Allah berikan ampunan-ampunan. Dan ini amalan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Orang yang paling hebat adalah orang yang hidup dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan kemudian akhlak. Salah satu akhlak yang harus kita tiru dari Ibrahim alaihissalam, yang mewakili figur sebagai bapak, Hajar mewakili figur sebagai ibu, Ismail mewakili figur sebagai anak. Terus kita baca, terus kita ikuti. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Kalau Allah yang sudah meminta, apapun akan diberikan. Mengutamakan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tafa'ul optimisme akhlak Ibrahim alaihissalam adalah tidak pernah menyerah untuk memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hafal dalam riwayat dalam Al-Qur'an, bahkan Ibrahim alaihissalam 83 tahun belum dikaruniai keturunan. Rabbi habli minas shalihin. Tidak ada kata putus asa dalam harap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan terus memohon keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu lama menantikan kasih sayang bersama istrinya setelah usia falamma balagha ma'sad, ketika diajak bisa berjalan. Ada yang menafsirkan 7 tahun, ada yang menafsirkan 13 tahun. Yang jelas Al-Quran mengatakan, menginformasikan ketika Ismail alaihissalam sudah diajak bisa jalan. Datang perintah Allah untuk menyembelih. Apa kata Ibrahim, apa kata Ismail alaihissalam? Al-Quran mencatat, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail alaihissalam menyatakan dengan tegas, kalau memang ini sudah perintah Allah, laksanakan. Tidak ada tawar-menawar, tidak dinanti-nanti. Detik ini juga silahkan dieksekusi, aku disembelih. Dan kemudian kita faham Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menyakiti hambanya, menzalimi hambanya, kemudian diganti dengan hewan sembelihan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Optimisme Ibrahim alaihissalam ketika melihat Mekah sebagai daerah yang kering kerontang, tidak ada satupun tumbuhan, tidak ada satupun mata air. Beliau berdoa, Rabbi ij'al hadza baladan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, berikan keberkahan negeri ini, berikan keberkahan negeri ini, berikan keberkahan negeri ini. Dan Mekah adalah negeri yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya tidak ada mata air, Allah berikan melalui Ismail alaihissalam irhas ketika masih usia anak-anak. Karena kehausan, tidak ada perbekalan, hanya cukup 2 hari. Siti Hajar yang ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika baru saja sampai di negeri itu, Ibrahim kemudian ditanya oleh Hajar, wahai Ibrahim, hendak kemana? Sekali, 2 kali, begitu ketiga kali Siti Hajar bertanya kembali, apakah ini perintah dari Allah? Ibrahim diam. Dan kemudian Ibrahim mengisyaratkan ini adalah perintah dari Allah. Kalau sudah perintah dari Allah, laksanakan, tinggalkan kami di bukit yang tandus ini, di Safa dan Marwah. Kita faham kemudian dari Ismail alaihissalam kakinya menghentak-hentak, Allah menurunkan Jibril untuk
membantu Ismail, dan kemudian keluarlah air Zam-Zam. Sehingga kalau Siti Hajar tidak berniat untuk menghentikan air yang terus mengalir itu zumi-zumi, maka tenggelamlah kota Mekah karena akan kebanjiran oleh air Zam-Zam. Demikian dalam riwayat banyak diterangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian lagi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada seorang raja yang mengaku Tuhan dan disembah oleh masyarakatnya. Ibrahim alaihissalam mendatangi raja itu dan berdialog. Apa dialognya? Qala ana uhyi wa umiit. Raja berkata, aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Qala Ibrahim, fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ibrahim kemudian menyatakan, kalau Anda Tuhan, matahari ini terbit dari arah timur, terbenam dari arah barat. Sekarang coba diputar, terbit dari arah barat dan tenggelam dari arah timur. Al-Quran menceritakan demikian. Yang terakhir, tentang kepatuhan Ibrahim alaihissalam, tentang kepasrahan Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar oleh kaumnya, sudah dimasukkan ke alat yang bernama manjanik untuk dilemparkan. Manjanik adalah semacam ketepel, alat untuk perang di zaman itu, ukurannya besar, pelontar batu untuk menghantam musuhnya. Dan manjanik ini diisi oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika hampir dibakar dengan gunungan kayu yang sangat luar biasa besarnya, Jibril datang. Wahai Ibrahim, apakah engkau mau menerima bantuanku? Ibrahim alaihissalam menjawab, kalau dari Anda wahai Jibril, aku tidak. Dan Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita berdoa, berzikir dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong, cukup Allah sebagai pelindung. Dan api, kobaran api yang sedemikian panas, Allah perintahkan untuk dingin. Ya narukuni bardan wa salama ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, selamatkan Ibrahim. Dan Ibrahim alaihissalam dalam riwayat 40 hari 40 malam dibakar. Tapi disitulah rasa nyaman selama hidup beliau yang ada dalam kobaran api. Doanya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini juga isyarat kepada kita yang sedang ada gelombang masalah, ada gelombang tantangan, ada macam-macam persoalan. Perbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebab kalau ngandalin badan kita, ngandalin kekayaan kita, ngandalin bakat kita, akan musnah, akan habis, akan ada masanya. Tetapi kalau ngandalin Allah Subhanahu wa taala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua mengambil hikmah pelajaran yang diperankan oleh Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, menyimpulkan khutbah yang pertama, ajaran Nabi dari awal sampai akhir adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang kita ilahkan, tidak ada yang kita tuhankan, tidak ada yang kita nomor satukan, tidak ada yang kita utamakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa fikih kita kenal dengan halal dan haram. Kalau kita yang halal kita halalkan, yang haram kita haramkan, berarti kita sudah la ilaha illallah. Para ulama menjelaskan la maqsuda illallah, tidak ada yang kita tuju kecuali Allah. La ta'ata illallah, tidak ada yang kita taati kecuali Allah. La mahbuba illallah, tidak ada yang kita cintai kecuali Allah. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang, taat kepada seseorang, menuju sesuatu, tidak lain dalam rangka untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua itu bertentangan dengan ridho Allah, maka kita akhiri, kita hentikan. Yang kedua, ibadah syariah di zaman Nabi Muhammad SAW sudah lengkap, karena tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Muhammad SAW. La Nabiya ba'dah. Sudah sempurna, sudah cukup. Semoga perubahan yang dilakukan oleh jamaah sekalian mendapatkan bagian dari tanda-tanda ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita semakin bagus, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت ولي وأنت قادر على طلبنا وتعلم حاجتنا. نسألك اللهم بحق آل سيدنا محمد لما قضيت لنا. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم اجعل لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hadirin rahmatullah, menyimpulkan khutbah yang pertama, ajaran Nabi dari awal sampai akhir adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang kita ilahkan, tidak ada yang kita tuhankan, tidak ada yang kita nomor satukan, tidak ada yang kita utamakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa fikih kita kenal dengan halal dan haram. Kalau kita yang halal kita halalkan, yang haram kita haramkan, berarti kita sudah la ilaha illallah. Para ulama menjelaskan la maqsuda illallah, tidak ada yang kita tuju kecuali Allah. La ta'ata illallah, tidak ada yang kita taati kecuali Allah. La mahbuba illallah, tidak ada yang kita cintai kecuali Allah. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang, taat kepada seseorang, menuju sesuatu, tidak lain dalam rangka untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua itu bertentangan dengan ridha Allah, maka kita akhiri, kita hentikan. Yang kedua, ibadah syariah di zaman Nabi Muhammad SAW sudah lengkap, karena tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Muhammad SAW. La nabiyya ba'dah. Sudah sempurna, sudah cukup. Semoga kurban yang dilakukan oleh jamaah sekalian mendapatkan bagian dari tanda-tanda ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita semakin bagus, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أنت ولي وأنت قادر على طلبنا وتعلم حاجتنا. نسألك اللهم بحق آل سيدنا محمد لما قضيت لنا. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم اجعل لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه
Sallallahu